Halo Diazen, ketemu lagi dalam konten Dia Misteri. Kali ini kita akan podcast lagi nih. Sebelumnya gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat saja di tengah cuaca yang kurang menentu ya. Kadang beberapa daerah ada yang hujan, ada yang masih belum turun hujan. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Oke, kalau udah settingnya kayak gini, kita akan podcast dengan salah seorang narasumber yang udah datang ke studio kita. Anyway, kita nggak lagi di outdoor ya, karena kita takut hujan. Jadi kita memutuskan untuk syuting di studio. Sebelumnya kita kenalan dulu sama narasumber kita, Mas Daris. Halo Mas Daris. Halo. Boleh kenalan dulu Mas Daris? Nama saya Daris. Saya pemilik kafe di Malang. Oke. Jadi ini cerita tentang apa nih? Garis besarnya dulu nih. Kejadian yang mulai menempati sampai jalannya usaha. Oke, jadi ini kayak di teror gitu ya? Teror, benar-benar teror mulai awal menempati sampai sekarang jalan itu benar teror. Sama penunggu tempat Sama ini ya? penunggu. Oke, sampai ada yang melihat ya? Iya. Oke. Penasaran gimana cerita lengkapnya? Langsung kita masuk ke ceritanya. Sebelum itu, dengerin baik-baik. Di bulan Oktober itu aku mulai menempati kontrakan sama teman sama partner. Bulan Oktober awal seingat saya itu. Selama tempat belum diselamati, udah ditinggalin. Aku lupa harinya, minggu atau Sabtu itu tidur sana. Kebetulan saya Sabtunya itu masih pulang kerja. Langsung ke kontrakan sama partner, langsung bersih-bersih, tidur. Akhirnya jam 2, jam 3 sering kebangun, dengar suara langkah di luar, terus di langit-langit, di atas langit-langit. Di langit-langit? Di langit-langit. Itu sorry, lantai 2 kah? Lantai 1? Bangun Lantai 1. Satu lantai aja? Satu lantai aja. Oke. Langit-langit itu sering ada langkah. Akhirnya saya sama Pak partner bangunlah bareng-bareng, dilihat luar aman, nggak ada apa-apa, nggak ada kucing dan lain-lain. Di dalam pun juga aman. Sampai dia diputar satu rumah nggak ada apa-apa. Oke. Akhirnya balik tidur lagi. Subuh saya bangun lagi subuh. Mau kamar mandi. Di kamar mandi kok tetap ada suara langkah. Oh, masih kedengeran? Masih kedengeran. Buru-buru balik lagi ke ruang tamu buat tidur. Akhirnya udah. Terus selang berapa hari ke tidur sana lagi buat taruh di menu. Taruh di menu, sampai malam, sampai pagi jam 12-an temen mau kamar mandi, satu orang cowok. Kamar mandi itu lama, sampai 40 menit. Wah, lama ya. Padahal awalnya bilangnya cuma mau buang air kecil. Lama, digedor-gedor mas di kamar itu, gak ada yang nyautin. Akhirnya ditungguin, tiba-tiba keluar sama lari dari kamar mandi. Oke. Katanya dia di dalam udah gedor-gedor, tapi gak dibuka-bukain. Oh, dia kekunci di kamar mandi? Kunci di kamar mandi. Tapi semua teman-teman kamu gak ada? Gak ada yang dengar sama sekali. Wah, oke. Akhirnya kamu cerita. Oke. Kenapa di kamar mandi kemarin? Awalnya tiba-tiba lampu mati. Lampu dimatiin, terus dari kaca di langit-langit itu ada ngintip. Oke, ventilasi ya maksudnya? Yang tembus ke plafon. Oh, kaca yang tembus plafon. Oke. Di situ ada ngintip. Apa wujudnya? Kalau nggak salah itu mbah-mbah apa gimana gitu lupa. Di situ ada ngintip. Dia langsung gedor-gedor pintu itu. Gak ada yang dengerin, emang gak kedengeran kan? Tapi jaraknya jauh nggak dari tempat kalian ngumpul? Posisinya di kamar mandi sama tempat Bu Arandi itu gak jauh, cuma ke paut satu ruangan. Jadi posisi ini pintu,
langsung depannya pintu ini ada kamar, lorong, kamar, sebelahnya baru kamar mandi. Oh, berarti nggak jauh harusnya ya? Nggak terlalu jauh sama sekali. Oke. Katanya dari arah kloset itu ada yang nyamperin. Jadi selain dari yang ngintip, ada yang nyamperin. Oke, berarti makhluknya ada di kamar mandi ya? Ya. Oke. Itu nggak dijelasin apa itu wujudnya? Kalau yang nyamperin dia nggak lihat. Oh, mungkin dia nunduk gitu. Karena nunduk. Oke. Terus? Ya, di situ akhirnya ditungguin kan lama itu, akhirnya baru bisa kebuka. Dia langsung lari itu tadi. Setelah itu dia habis makan di menu yang di dekat ruangan itu, dekat kamar mandi. Yang kan itu minuman. Akhirnya besokannya itu ke dapur, R&D masakan. Oke. Posisi dapur itu sebelah kamar mandi pas. Oke. Terus di belakangnya dapur itu ada kamar mandi lagi kecil, paling belakang sendiri. Oke, berarti dapur itu hitungannya agak belakang lah ya. Pas saya di menu masakan itu emang sering sendiri karena benar-benar nggak mau ganggu. Akhirnya pas di masakan itu kok sering di daerah kamar di belakang itu sering ada aktivitas, entah itu jalan, entah itu ketok di. Tadi ada halamannya dikit. Nah itu di tanahnya mesti kayak diketok-ketok gitu. Deg. Oke. Terus ada langkah. Akhirnya mau nggak mau harus dilanjutin R&D. Iya. Akhirnya pintu itu saya buka terus, pintu ke kamar mandi itu saya buka terus. Itu kejadian malam atau? Malam. Selalu malam ya? Selalu malam. Oke. Selalu malam. Akhirnya selang dari R&D itu besokannya renov. Renov kontrakan itu. Untuk konsep kafenya ya? Betul, untuk konsep kafenya. Yang renov itu ada 2 orang tukang. Hari pertama masih aman. Hari pertama, hari kedua itu masih aman. Hari ketiganya si tukang ini tuh butuh ember besar. Kebetulan di kamar mandi yang paling belakang dekat dapur itu ada ember besar tadi. Diambil, tapi diambilnya tuh nggak langsung diambil, ditendang dulu. Karena ada airnya di dalamnya. Okay. Entah kenapa nggak tahu, tiba-tiba ditendang sama dia, pas diambil, dia langsung sakit. Wah. Saya WA, saya telepon. Pak, kok nggak masuk hari ini? Iya mas, maaf hari ini aku sakit, perutku kaku. Jadi benar-benar katanya perutnya kaku kayak kalau mas pernah ngerasain kayak asam lambung. Oke, kebayang. Aku semua, dia kayak pijat ke langganannya pijat sampai dua kali pijat. Yang terakhir itu tukang pijatnya sampai mimpi tukangnya ini mimpi aneh lah, yang tukang pijatnya ini, mimpi tukangnya ini. Mimpi apa itu? Diceritain nggak? Nggak diceritain kenapa, cuma mimpinya aneh aja. Oke. Tadinya sama tukang pijatnya ditanyain habis ngapain, habis kerja kayak biasanya Bude. Di kontrakan apa betulin. Oh ya udah, Bude habis mimpi gak enak. Oke. Akhirnya selang dari itu 2 atau 3 hari baru masuk lagi tukangnya. Oke. Belum cerita. Waktu itu belum cerita ya? Belum cerita. Akhirnya renov. Sehari sesudah renov selesai, dia balik lagi ke kontrakan. Ke tempat kafe itu ya? Ke tempat kafe sambil sebelum hari malamnya tuh WA, mas aku besok pagi mau ke kontrakan ya, mau balikin sesuatu. Oke. Nah akhirnya besokannya si tukang ini ke kontrakan ke orang tadi, terus tanyain mau ngapain pak? Enggak mas, mau balikin ember itu mas, ember yang besar itu lo mau tak balikin ke kamar di belakang. Nah kenapa pak? Nanti ceritain mas, habis aku balikin semua nih. Oke, berarti embernya waktu itu pas mau dikembalikin, embernya di mana? Ada di wastafel dapur, di bawah. Oh, oke, setelah dipakai buat bangun sebab iya. Dan taruh di wastafel bawah. Oke. Akhirnya sama tukang ini dibalikin, langsung cerita. Mas, tak balikin karena saya ingat nggak yang aku sakit 3 hari kemarin, perutku kaku. Iya lah, kenapa? Itu mas, kemungkinan salah satunya karena aku pas pinjem ini nggak permisi.
Oke. Langsung tak tendang. Oh. Terus sama aku beberapa kali itu minjem gelas. Jadi di kondisi rumah ini ditinggal pas ngontrak itu ada lemari yang isinya tuh barang-barang kayak piring, gelas itu masih ada di lemari. Itu bawaan dari rumah itu? Bawaan dari rumahnya, karena emang gak dibawa sama pemilik rumah. Akhirnya si tukang ini pakai gelasnya. Nggak permisi juga? Nggak permisi juga, dan dibantu lemarinya lagi setelah dipakai. Oke. Akhirnya yang si tukang pertama itu balikin gelas sama balikin ember. Si tukang keduanya cerita juga. Pas selesai hari renov itu, dia mau pulang. Cuma yang tukang kedua ini jalannya terakhir. Dan tukang pertama udah sampai depan, dan tukang terakhir ini masih di belakang, di wastafel situ. Iya. Sedangkan di wastafel dapur itu bisa lihat ke arah dalam rumah, karena ada jendela 3. Oke. Nah, dia lihat, tadi di dalam rumah itu ada wastafel di ruang tengah. Si tukang kedua ini tuh lihat, di arah wastafel itu dia lihat mbah lagi berdiri. Sorry, mbah cowok atau cewek? Nggak tahu cowok atau nggak tahu cewek. Pokoknya dia sebut mbah. Berdiri di wastafel, di jendela di wastafel. Berdiri ngadepnya ke arah luar, nggak ngadep ke arah dalam. Sorry, ini kamar mandi tempat ember itu yang tempat temennya Mas dari sini kekunci itu? Bukan, beda. Oh, lagi. Yang kecil ya kamar mandi? Oke. Ada 2 kamar mandi emang. Oke. Nah, dari itu masih beberapa kali, akhirnya selang 2 hari. Selang 2 hari akhirnya kejadian lagi. Teman-teman lagi di dalam, lagi ngumpul di ruang tengah yang di wastafel dalam rumah itu, lagi ngumpul semua di situ. Temen cewek saya iseng selfie. Oke. Selfie-nya itu mengarah ke ruang tamu. Oke. Ke arah ruang tamu. Ada 10 foto atau berapa foto. Akhirnya selfie udah selesai, pulang, langsung dikirim, dilihat sama temen. Wah, ada buktinya nih. Ada buktinya. Menarik. Wah, asli merinding, asli belum lihat. Di sini ada yang intip. Ini. Wah iya loh. Weh, serius nih, asli. Ada yang intip. Oke, ini nanti aku tampilin di sini ya. Yang putih dari dekat pintu pas ini. Berarti dia hadap ke sini ya? Ada ke arah luar, ke arah samping. Oh iya, emang kelihatan kayak kakek ya. Oke. Oke, terus yang dirasain sama temanmu ketika kirim, terus ini ada yang ngintip nih, ini. Shock semua, Mas. Aku punya begitu isinya 10 orang masuk, mereka shock semua, kaget semua. Gak ada yang ngira kalau dia bakal lihat dari arah sana. Karena kan seringnya di dalam kan. Iya. Berarti dia moving ya? Bisa jadi seperti itu. Iya. Kemarin saya tanya teman, katanya yang ngintip ini katanya dari pohon di luar. Berarti gangguannya dia tempat tinggalnya di sebuah pohon yang ada di area rumah itu. Area kontrakan. Oke. Kalau menurut cerita dari warga nih, dari tukang parkir atau RT atau tetangga, itu rumah sebenarnya dulunya apa? Jadi dulunya tuh rumah tinggal biasa, Mas. Tapi ditinggalinya itu sama orang tua, kakek nenek sama ada satu pembantunya. Itu si penyewa sebelumnya ya, kakek nenek itu kemana? Itu mereka pindah atau meninggal? Mereka penyewa, yang pemilik rumahnya. Jadi kakek nenek itu meninggal. Kakek nenek meninggal di situ. Kakek nenek meninggal di situ semua. Terus diwariskan ke anaknya. Akhirnya disewain lah. Betul. Oke. Kamu mikir nggak kalau misalkan yang kamu lihat atau yang dialami sama teman-teman kemungkinan adalah sosok pemilik rumah atau sosok yang menyerupai si pemilik rumah? Ya, awalnya begitu, Mas. Maksudnya pemilik rumah sebelumnya
bikin kenalan aja sama aku, sama partner, sama teman-teman. Oke. Cuman kenalannya nggak lucu sekali ya. Oke. Terus sampai sekarang yang dilakuin sama teman-teman sama kamu sendiri apa untuk ya biar nggak kejadian aneh-aneh gitu? Ya teman-teman makin sering sana, jadi sering di sana mulai sore sampai malam, makanya nggak pernah ngelakuin minum-minum, juga nggak pernah udah. Terus alhamdulillah akhirnya teman-teman banyak tobat, akhirnya memang ikut sholat. Alhamdulillah. Harus ditampakin sosok dulu untuk tobat. Mantap sekali teman-teman Anda ya. Oke Dasen, jadi gitu cerita dari Mas Daris, cukup mengerikan ya, cukup ngeri sih. Kalau aku di posisi itu kayaknya resign aja lah aku. Kalau kerja sama Mas Daris resign. Mas resign Mas. Nggak kuat gitu. Apaan gitu. Cuman yang perlu digarisbawahi adalah pelajaran yang kita bisa ambil tadi seperti dikatain sama Mas Daris ya, kita kalau di tempat baru ya kita harus tahu diri gitu, jangan yang seenaknya ya kali ya gitu. Oke, segini dulu ceritanya. Terima kasih udah klik video ini. Kalau kalian punya cerita-cerita yang lebih seru, lebih menantang, lebih menakutkan, bisa hubungi kami di redaksi@diadona.id via email atau DM aja di Instagram kita di Dia Misteri. Kita akan undang kalian kalau memang cerita kalian menarik. Kalau tidak bisa datang, cukup kirim cerita aja biar hostnya yang bacain seperti biasanya. Begitu. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan kasih tahu teman-teman kalian kalau ada konten yang keren ini. Terima kasih buat Mas Daris. Terima kasih Mas. Akhir kata, see ya.